Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Claudia Hasan. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis permasalahan desa. Permasalahan desa yang pertama yaitu perencanaan program yang tidak sinkron. Perencanaan program di Desa Mandiri Bersama belum sepenuhnya berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan desa, sehingga masih terjadi ketidaksesuaian antara program yang direncanakan dengan prioritas pembangunan desa. Yang kedua, desa mengalami keterlambatan pencairan dana yang menyebabkan dana desa tidak tersedia sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Yang ketiga, masih ditemukannya bukti transaksi yang tidak lengkap dalam pengelolaan keuangan Desa Mandiri Bersama, yang artinya administrator dan dokumentasi keuangan masih belum berjalan secara optimal. Permasalahan yang keempat adalah penyusunan dan penyampaian laporan realisasi anggaran di Desa Mandiri Bersama belum dilakukan secara tepat waktu. Permasalahan yang kelima yaitu informasi mengenai APBDes belum disampaikan secara optimal kepada masyarakat, sehingga tingkat keterbukaan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa masih rendah. Selanjutnya, risiko jika masalah tersebut dibiarkan. Yang pertama, jika masalah program yang tidak sinkron dibiarkan, maka dapat menyebabkan program pembangunan tidak tepat sasaran dan penggunaan anggaran yang menjadi kurang efektif. Yang kedua, risiko keterlambatan pencairan dana yang dapat menghambat pelaksanaan program desa sehingga target pembangunan tidak tercapai sesuai dengan jadwal. Yang ketiga, bukti transaksi yang tidak lengkap dapat menimbulkan kesalahan pencatatan serta menyulitkan proses pemeriksaan dan proses audit keuangan. Yang keempat, laporan realisasi anggaran yang terlambat berisiko menghambat proses evaluasi, pengawasan, serta pencairan dana periode berikutnya. Selanjutnya, kurangnya informasi APBDes terhadap masyarakat berisiko menurunkan transparansi, partisipasi masyarakat, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Adapun dampak dari permasalahan tersebut, yang pertama, dampak terhadap masyarakat. Permasalahan pengelolaan keuangan desa dapat menyebabkan manfaat pembangunan tidak dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Selain itu, keterlambatan program desa dan kurangnya keterlibatan masyarakat dapat menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, dampak terhadap pemerintahan desa. Bagi pemerintahan desa, permasalahan tersebut dapat menghambat kinerja pemerintahan, menyulitkan proses pertanggungjawaban keuangan, serta meningkatkan risiko sanksi administratif. Kondisi ini juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Yang ketiga, dampak terhadap akuntabilitas publik. Permasalahan pengelolaan keuangan desa dapat menurunkan transparansi dan efektivitas pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Akibatnya, kepercayaan masyarakat menurun dan upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi kurang optimal. Kenalkan, saya Sanita Najiku yang akan menjelaskan terkait penyusunan perencanaan desa. Yang pertama yaitu prioritas program desa. Nah, penetapan program prioritas Desa Mandiri 2026 itu didasarkan pada kebutuhan real warga hasil musyawarah desa. Pemerintah desa juga berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas umum yang berjalan selaras dengan peningkatan pelayanan administrasi, pendidikan, serta kesehatan di sektor ekonomi. Produktivitas warga didorong melalui pemberdayaan UMKM dan pelatihan SDM untuk membuka lapangan kerja baru. Seluruh program ini juga disatukan oleh komitmen digitalisasi keuangan desa demi mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Itu rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJMDes Mandiri Bersama. Perencanaan pembangunan desa merupakan proses penting untuk mewujudkan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Melalui perencanaan yang baik, pemerintah desa dapat menetapkan program sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan desa. Nah, salah satu dokumen perencanaan tersebut adalah RPJMDes yang memuat visi, misi, tujuan, dan arah pembangunan desa
untuk waktu 6 tahun. Desa Mandiri Bersama itu mempunyai visi yaitu terwujudnya desa mandiri bersama yang maju, transparan, akuntabel, dan sejahtera melalui pembangunan partisipatif yang berkelanjutan. Kemudian misi Desa Mandiri Bersama yaitu yang pertama meningkatkan kualitas infrastruktur desa untuk mendukung kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dan yang kedua itu tata kelola pemerintah desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib administrasi. Dan yang ketiga itu mengembangkan potensi ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan pemanfaatan sumber daya desa. Dan yang keempat itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir itu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, kebersihan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Tiga itu ada rencana kerja pemerintah desa atau RKPDes. Nah, pada gambar di atas telah menunjukkan bagian dari RKPDes. Nah, RKPDes atau Rencana Kerja Pemerintah Desa ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran RPJMDes dan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa selama 1 tahun anggaran. Nah, RKPDes Desa Mandiri Bersama tahun 2026 ini memuat program prioritas di bidang infrastruktur, tata kelola pemerintahan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, serta transparansi dan digitalisasi guna untuk mendukung pembangunan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel. Yang keempat yaitu prioritas program anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes pada Desa Mandiri Bersama. Nah, pada gambar di atas telah menunjukkan APBDes yang terjadi di Desa Mandiri. Nah, seluruh komitmen perencanaan tersebut akhirnya dikonkretkan dalam postur APBDes Mandiri Bersama tahun 2026. Nah, dokumen penganggaran memetakan secara rinci target pendapatan desa, baik dari PA desa, dana transfer maupun pendapatan lain, dan mengalokasikannya ke dalam belanja penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, hingga pos penanggulangan bencana. Nah, untuk mendongkrak stigma laporan yang kaku, APBDes ini turut disajikan dalam bentuk desain papan informasi publik yang komunikatif, menarik, dan mudah diakses oleh warga sebagai wujud nyata dari transparansi dan disiplin anggaran. Dan yang terakhir itu ada desain papan informasi APBDes. Pada gambar di samping adalah contoh dari gambar desain papan informasi APBDes pada Desa Mandiri Bersama. Nah, poin terakhir dalam tahap perencanaan ini merupakan wujud nyata dari komitmen transparansi dan digitalisasi informasi keuangan kepada seluruh masyarakat desa. Nah, desain papan informasi ini dirancang secara komunikatif agar warga dapat mudah memantau rincian pendapatan desa, alokasi desa untuk setiap bidang, hingga progres pembiayaan yang sedang berjalan. Nah, selain itu juga berfungsi sebagai media publik inovasi visual, ini juga mencantumkan kanal pengaduan dan jadwal pelaksanaan kegiatan tiap triwulan. Nah, sehingga menciptakan hubungan yang lebih terbuka dan inklusif antara pemerintah desa dengan warganya dalam mengawal anggaran tahun 2026. Baik, saya akan menjelaskan penyusunan administrasi dan penatausahaan, mulai dari yang pertama, buku kas umum. Gambar pertama menunjukkan buku kas umum atau BKU sederhana. BKU adalah buku utama yang mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran kas desa secara kronologis, yang berisi tentang saldo awal bulan, penerimaan pendapatan desa, pencairan dana transfer, pembayaran belanja ATK atau operasional, dan pembayaran belanja modal atau infrastruktur.
BKU ini harus diisi setiap hari dan ditutup pada akhir bulan. Dan yang kedua adalah format tanda bukti pengeluaran kas. Setiap pengeluaran kas wajib disertai bukti. Pada gambar adalah tanda bukti pengeluaran kas yang tertera nomor bukti, sudah dibayarkan kepada, jumlah uang, untuk keperluan atau uraian kegiatan yang jelas. Dokumen ini menjadi bukti otentik dan harus dilampirkan saat pelaporan. Selanjutnya adalah rekap penerimaan dan pengeluaran desa. Rekap penerimaan berisi perbandingan antara target APDES dengan realisasi bulan ini dan kumulatif. Ada kolom realisasi, sangat berguna untuk melihat pencapaian pendapatan desa. Lalu ada sumber pendapatan utama seperti pendapatan asli desa, PADES, pendapatan transfer seperti dana desa, ADD, dan lain-lain, dan pendapatan lain-lain. Pada bagian rekap pengeluaran berisi pencatatan belanja menurut bidang atau jenisnya, seperti penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana dan darurat. Setiap bidang dicatat anggaran, realisasi bulan ini, kumulatif, dan persentase realisasi. Yang terakhir adalah laporan realisasi anggaran atau LRA. Ini adalah laporan yang paling lengkap dan biasanya digunakan untuk dipertanggungjawabkan ke camat atau bupati. Strukturnya pendapatan, belanja, surplus atau defisit, pembiayaan, dan sisa lebih pembiayaan atau silpa. LRA ini menjadi dasar untuk menyusun laporan pertanggungjawaban atau LPJ pada akhir tahun. Baik, materi berikutnya yaitu saya akan menjelaskan materi mengenai simulasi klasifikasi transaksi. Klasifikasi transaksi di Desa Mandiri Bersama. Pada tabel di samping ini ditampilkan berbagai transaksi keuangan yang terjadi di Desa Mandiri Bersama. Yang pertama yaitu kelompok pendapatan. Transaksi pertama yaitu penerima dana desa. Diklasifikasikan sebagai pendapatan karena merupakan transfer dari pemerintah pusat. Berikutnya yaitu menerima ADD, juga termasuk pendapatan karena merupakan bantuan dari pemerintah desa. Berikutnya yaitu menerima sewa tanah kas desa. Ini termasuk pendapatan asli desa yang berasal yaitu pembayaran listrik dan internet. Ini termasuk belanja atau barang jasa karena digunakan untuk membutuhkan operasional kantor desa. Kemudian yaitu pembayaran pelatihan perangkat, kemudian yaitu kelompok belanja modal. Yang pertama itu pembelian komputer, termasuk belanja modal karena menjadi aset desa. Kemudian yaitu pembangunan jalan desa, termasuk belanja modal. Kemudian yaitu pembangunan diansi sebesar, termasuk belanja modal karena menambah aset infrastruktur desa. Kemudian yaitu kelompok penerima pembiayaan. Transaksi pertama yaitu penerimaan silpa tahun sebelumnya. Diklasifikasikan sebagai penerimaan pembiayaan karena berasal dari sisa anggaran yang tidak terpakai pada tahun sebelumnya. Kemudian yaitu kelompok materi berikutnya yaitu kita masuk pada rekapan pendapatan desa. Klasifikasi transaksi Desa Mandiri Bersama. Pada tabel di samping ini dapat kita lihat bahwa klasifikasi transaksi keuangan yang terjadi di Desa Mandiri Bersama tujuannya adalah untuk mengelompokkan setiap transaksi sesuai dengan jenisnya agar pencatatan dan pelaporan keuangan desa menjadi lebih tertib dan mudah dipahami. Yang pertama yaitu kelompok pendapatan. Transaksi 1-5 ini termasuk kategori pendapatan karena penerimaan yang menambah kas desa. Kemudian kita masuk pada rekapan belanja desa. Yang pertama yaitu kelompok belanja pegawai. Transaksi nomor 6-7 itu belanja pegawai karena digunakan untuk membayar tenaga kerja yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian yaitu kelompok belanja barang dan jasa. Transaksi nomor 8-10 termasuk belanja barang atau pengeluaran untuk kebutuhan operasional desa. Kemudian yaitu kita masuk pada kelompok belanja modal. Kelompok belanja modal pada transaksi 11-13 ini termasuk. Kemudian kita masuk pada materi rekap pembiayaan. Pada bagian ini ditampilkan pada tabel di samping rekap transaksi yang termasuk dalam kelompok pembiayaan desa. Yang pertama yaitu silpa tahun sebelumnya. Silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya berasal dari sisa anggaran yang tidak terpakai pada tahun lalu. Kedua yaitu penyertaan modal. Penyertaan modal kepada BUMDes merupakan dana yang diberikan pemerintah desa untuk mendukung kegiatan usaha BUMDes. Dan yang terakhir yaitu kita masuk pada saldo kas akhir sementara. Bagian ini menunjukkan posisi kas desa setelah seluruh transaksi penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan diperhitungkan. Yang pertama yaitu saldo kas awal. Saldo kas awal merupakan jumlah kas yang tersedia pada awal periode sebelum terjadi transaksi. Yang kedua yaitu total penerimaan atau pendapatan. Yang ketiga yaitu total penerimaan berasal dari seluruh pendapatan desa seperti dana desa dan bunga bank. Total pengeluaran atau belanja. Yang kemudian yaitu total pengeluaran, yaitu pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan berasal dari penyertaan
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyusunan solusi dan inovasi. Yang pertama, strategi meningkatkan transparansi. Transparansi merupakan prinsip penting dalam pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Adapun strategi yang dapat dilakukan yaitu memasang papan informasi APBDes dan realisasi anggaran, mempublikasikan informasi keuangan melalui website atau media sosial desa, dan menyampaikan laporan penggunaan anggaran dalam musyawarah desa. Kemudian yang selanjutnya, strategi meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat diperlukan agar program pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga. Adapun strategi yang dapat dilakukan yaitu melaksanakan musyawarah desa secara rutin, menyediakan sarana penyampaian aspirasi masyarakat, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu sistem pengarsipan dokumen yang tertib. Pengarsipan dokumen yang tertib diperlukan untuk mendukung administrasi dan pertanggungjawaban keuangan desa. Adapun langkah yang dapat dilakukan yaitu mengelompokkan dokumen berdasarkan jenis dan tahun anggaran, menyimpan bukti transaksi dalam bentuk fisik dan digital, dan memberikan kode arsip pada setiap dokumen. Selanjutnya yang keempat yaitu strategi mencegah keterlambatan pencairan dana. Pencairan dana yang tepat waktu diperlukan agar program desa dapat berjalan sesuai rencana. Adapun strategi yang dapat dilakukan yaitu menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu, melengkapi persyaratan administrasi pencairan dana sejak awal tahun, dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Dan yang terakhir yaitu inovasi digitalisasi administrasi desa. Digitalisasi administrasi desa merupakan inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan desa. Adapun inovasi yang dapat diterapkan yaitu seperti menggunakan aplikasi Siskedes dalam pengelolaan keuangan desa, memanfaatkan sistem informasi desa untuk pelayanan administrasi, dan mempublikasikan APBDes dan informasi pembangunan melalui website desa. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan perancangan tata kelola keuangan Desa Mandiri Bersama tahun anggaran 2026, ditemukan beberapa permasalahan yaitu perencanaan program yang tidak sinkron, keterlambatan pencairan dana, bukti transaksi yang tidak lengkap, keterlambatan laporan realisasi anggaran, serta kurangnya transparansi informasi APBDes. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, disusun rancangan tata kelola keuangan desa yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib administrasi, dan disiplin anggaran guna mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Yang kedua ada rekomendasi. Berdasarkan hasil proyek yang telah disusun, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan oleh pemerintah Desa Mandiri Bersama untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa, yaitu yang pertama, meningkatkan transparansi keuangan desa melalui publikasi APBDes dan realisasi anggaran secara berkala kepada masyarakat. Yang kedua, memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan desa. Yang ketiga, meningkatkan tertib administrasi dengan memastikan seluruh transaksi didukung bukti yang lengkap dan terdokumentasi yang baik. Yang keempat, melakukan penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu untuk mendukung akuntabilitas dan kelancaran pencairan dana pada periode berikutnya. Yang kelima, ada memanfaatkan teknologi digital seperti sistem keuangan desa dan sistem informasi desa atau SID untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi desa. Yang keenam, yaitu meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui penelitian terkait pengelolaan keuangan, administrasi, dan penggunaan teknologi informasi. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran desa agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.